Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yose, ini adalah segmen full shop untuk chapter 1085. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bagian awal menunjukkan scene Raja Kobra dengan Im Sama. Setelah menyebutkan nama Lily, sosok di hadapan Raja Kobra itu berkata bahwa Im Sama punya dua hal yang akan dia sampaikan dan juga satu hal yang akan dia tanyakan. Nah, di sini sosok Im Sama yang ada di depan Raja Kobra bicara layaknya orang ketiga. Dia menyebut dirinya Imu. Raja Kobra seperti tahu siapa sosok Imu itu. Dia menduga bahwa Imu adalah salah satu dari 20 pendiri dunia di masa lalu. Namun sebelum Raja Kobra mengatakan sesuatu lebih lanjut, perkataannya dipotong oleh Im Sama. Di sini Im Sama menegaskan bahwa dia tidak akan menjawab apapun pertanyaan dari Raja Kobra, walaupun sebenarnya dia punya jawaban. Nah, Im Sama mulai bicara. Dia mengatakan bahwa para pemilik nama Di itu merupakan musuh kita di masa lalu. Ya, kita di sini adalah para pendiri dunia. Lalu para pemilik nama Di masa sekarang tidak tahu arti dari nama mereka. Tapi para ilmuwan berusaha mencari tahu kebenaran tentang Void Century. Dan para bajak laut juga sudah mulai menemukan batu-batu poneglyph. Hal itu tentu bisa membuat para pemilik nama Di akan tahu arti nama mereka. Im Sama pun melanjutkan jika tersebarnya poneglyph adalah kesalahan Lily. Tapi dia juga menduga bahwa itu bukan suatu ketidaksengajaan, melainkan sesuatu yang sudah direncanakan. Dan jawaban dugaan Im Sama itu ada di surat yang ditulis oleh Ratu Lily dari keluarga Nefertari. Im Sama pun bertanya siapa sebenarnya nama yang tertulis sebagai pengirim surat tersebut. Nah, di sini para Gorosei sudah mulai menodongkan senjata ke arah Raja Kobra. Raja Alabasta itu pun berpikir bahwa dia tidak akan bisa selamat setelah tahu semua informasi ini. Lalu Raja Kobra menjawab bahwa nama yang tertulis di surat itu adalah Nefertari di Lily. Ya, setelah mengatakan hal itu, muncul panah bayangan hitam yang langsung menyerang ke arah Raja Kobra. Di sini ternyata ada Sabo yang sedang bersembunyi. Dia pun langsung keluar dan menyerang Im Sama menggunakan api dari Mera-Mera Nomi. Tapi serangan Sabo itu tidak berguna. Im Sama berubah menjadi makhluk besar raksasa dengan mulut dan gigi yang besar. Dia pun melahap api yang dikeluarkan oleh Sabo. Selanjutnya para Gorosei mulai bertindak. Mereka mengelilingi Sabo dan Raja Kobra. Kelimanya pun terlihat mengeluarkan bayangan hitam. Namun di sini bentuk bayangan hitam itu tidak terlihat jelas karena hanya berupa siluet. Tapi bayangan-bayangan itu terlihat seperti hewan-hewan raksasa, dan ada juga yang bentuknya seperti oni. Lalu ada hal yang lebih mengejutkan bahwa bayangan besar itu seperti punya awan yang melingkari tubuhnya. Tapi ini belum pasti ya karena masih siluet. Tapi awan yang muncul itu bentuknya seperti awan di Gear 5 Luffy dan juga pada awakeningnya Lucci. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Gorosei adalah para pengguna Mythical Zone yang sudah mencapai awakening. Nah, melihat situasi tidak menguntungkan, Sabo segera berpikir untuk membawa Raja Kobra pergi dari ruangan itu. Namun Im Sama yang sudah turun dari tahta kosong berusaha menangkap mereka berdua. Lalu Raja Kobra pun menitipkan pesan kepada Sabo untuk disampaikan kepada Luffy dan Vivi bahwa keluarga Nefertari adalah para pemilik nama Di. Selanjutnya ada flashback singkat tentang Ace, Sabo, dan Luffy saat masih kecil. Ace dan Luffy punya nama Di, dan Ace pun berkata akan memberikan nama Di kepada Sabo. Jadi Sabo akan dipanggil Sadipo. Ya, flashback singkat berakhir, kita kembali ke masa sekarang.
Di sini Sabu dan Raja Kobra terkena panah Im Sama, tapi Raja Alabasta itu masih sadarkan diri dan dia pun berusaha memberitahukan isi surat Ratu Lili kepada Sabu. Raja Kobra berkata tentang melindungi Poneglyph dan juga membawakan Fajar untuk dunia. Namun informasi dari Raja Kobra itu tidak terdengar jelas karena salah satu Gorosei mengeluarkan suara raungan pada wujud bayangan itu. Selanjutnya Raja Kobra berusaha menyelamatkan Sabu. Dia menerima semua panah-panah yang datang agar tidak mengenai Sabu. Akhirnya Raja Alabasta itu tergeletak di lantai dan Sabu ada di sampingnya. Scene tersebut seperti yang tergambarkan di koran. Nah, ternyata kejadian sangat rahasia itu disaksikan oleh Wapol. Im Sama pun menyadari keberadaannya. Wapol segera lari ketakutan. Dia merasa seharusnya tidak melihat hal itu. Kemudian Shin menuju ke rapat referee. Di sini ada pemberitahuan bahwa Raja Kobra dan Raja Wapol tidak akan melanjutkan pertemuan. Nah, kita beralih lagi ke lokasi Vivi. Di sini Putri Alabasta itu sedang berada bersama para CP0 yang sebelumnya adalah para CP9, yaitu Lucci, Jabra, Khalifah, dan lain-lain. Lalu ada juga scene yang menunjukkan bahwa setelah menyerang Carlos, Sai dan Leo menyatakan diri bahwa mereka adalah armada besar di bawah bendera bajak laut topi jerami. Kemudian ada scene yang menunjukkan Green Bull kesal kepada Fujitora karena Fujitora membiarkan para budak kabur dari Mariejoa. Oke, lanjut lagi, kita beralih ke lokasi Wapol yang sedang berlari ke arah CP0 dan Vivi. Hal itu dimanfaatkan Vivi untuk ikut pergi dengan Wapol. Kedatangan Wapol pun mencuri perhatian para CP0. Alhasil Wapol dan Vivi bisa kabur bersama. Nah, di sini istri Wapol tampak syok melihat suaminya kabur dengan Putri Vivi. Oke, itu aja pembahasan untuk Full Shop chapter 1085 ini ya. Nantikan segmen full story setelah ini untuk tahu isi chapternya dengan lebih mendetail. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Ciao.